Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Karnela, kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi sejarah yaitu ASEAN. Indonesia adalah salah satu dari anggota ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan sebuah organisasi kawasan yang menjadi wadah kerjasama antara 10 negara di Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN yang saat ini masih aktif adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan diwakili oleh 5 wakil negara, dari negara Asia Tenggara yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Adam Malik, Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Kotman. Kelima wakil negara dari Asia Tenggara tersebut menandatangani deklarasi ASEAN, ASEAN Declaration, atau lebih dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Isi Deklarasi Bangkok sekaligus menjadi tujuan dibentuknya ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN meliputi bidang sosial dan budaya, politik dan keamanan, serta pendidikan. Bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya. Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Contohnya, ASEAN Ministerial Meeting on Women atau AMMW telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan, khususnya di bidang pemberdayaan dan pengaruhutamaan gender dalam berbagai kebijakan di tingkat regional. Konferensi Pemuda ASEAN, September 1975, melalui pembentukan Committee for ASEAN Youth Cooperation atau CAYC yang berstatus Non-Governmental Organization atau NGO. Bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Contohnya, Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral atau ZOPFAN merupakan kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tetapi mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk dengan negara-negara besar atau major powers, dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela. Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TAC merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC mengatur mekanisme penyelesaian konflik di antara negara-negara pihak secara damai. Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau CENWFZ merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir.
Traktat itu ditandatangani pada KTT ASEAN di Bangkok, 15 Desember 1995. Kemudian, bentuk kerjasama bidang pendidikan. Tujuan kerjasama bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contohnya, ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT di Sanur, Denpasar pada 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015, Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity, penawaran beasiswa di negara anggota ASEAN. Para siswa diberikan kesempatan untuk memanfaatkan beasiswa belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN. Makna lambang ASEAN. Padi. Padi juga melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan yang merupakan harapan tiap bangsa di Asia Tenggara. Jumlah 10 batang padi yang terikat melambangkan jumlah anggota ASEAN yang terikat persatuan dan solidaritas. Lingkaran melambangkan kesatuan dan keutuhan ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamisme. Warna putih melambangkan kemurnian atau kesucian. Warna kuning melambangkan kemakmuran. Pada awal dibentuknya ASEAN, tidak semua negara ikut bergabung. Negara-negara tersebut satu persatu bergabung. Urutan waktu kelima negara lainnya bergabung yakni 1. Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1987, satu minggu setelah mereka dinyatakan merdeka. 2. Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995. 3. Laos dan Myanmar bergabung bersamaan pada 23 Juli 1997. 4. Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998. 5. Timur Leste belum dinyatakan resmi bergabung meski telah mengikuti beberapa kegiatan dari ASEAN. Piagam ASEAN. Demi menjaga keberlangsungan organisasi dan dapat survive dari tengah arus globalisasi yang kian deras, ASEAN melakukan banyak perubahan untuk kesejahteraan negara-negara anggota. Setelah resmi didirikan melalui Deklarasi Bangkok, maka pada ASEAN pun memiliki Piagam ASEAN atau ASEAN Charter, dengan tujuan untuk mengubah ASEAN yang semula hanya berupa asosiasi regional menjadi asosiasi internasional dengan landasan hukum yang kuat, aturan-aturan yang absolut, dan struktur organisasi yang efektif serta efisien.